Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022 adalah Pesta Salib Suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Hari ini, gereja merayakan pesta salib suci. Pemulihan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini lebih merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salib tanda kemenangan. Bagi orang-orang Yahudi, salib merupakan tempat hukuman bagi mereka yang berbuat jahat. Pandangan demikian tidak benar bagi para murid Yesus. Yesus sendiri mau disalibkan karena melalui salib Ia menyelamatkan banyak orang. Yesus rela menderita sengsara karena inilah jalan menuju keselamatan. Dengan demikian, salib adalah tanda kemenangan. Gaya hidup Yesus semacam begini menjadi pegangan bagi umat Kristiani. Mereka teringat pada kata-kata Yesus, "Kalau engkau mengikuti Aku, engkau harus menyangkal dirimu, ambil salib, dan pikul salibmu lalu mengikuti Aku." Ajaran ini tertanam dalam hati banyak orang Kristiani. Mereka rela menderita sebagai bentuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Ada macam-macam bentuk salib yang kita miliki. Itulah bentuk-bentuk penderitaan sebagai cara ambil bagian dalam sengsara Yesus. Sengsara yang paling nyata tampak saat orang yang sudah tua dan sakit fisik. Sebelumnya orang yang sakit-sakitan dan tampak bahwa yang bersangkutan sulit untuk sembuh, maka yang dibuat bukan doa penyerahan,
tetapi doa mohon kebijakan Tuhan. Artinya, bila Tuhan izinkan penyembuhan, maka penyembuhan terjadi, tetapi bila tidak, maka kematian pun akan terjadi. Doa yang paling indah adalah permohonan agar si sakit rela menghadapi penderitaan yang merupakan pengambil bagian dalam sengsara Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari pesta hari ini? Pertama, milikilah kepedulian kepada orang lain. Ini berarti kita tidak semata memelihara kesenangan untuk diri sendiri, tetapi juga punya kemauan untuk mendorong orang yang sungguh perlu dibantu. Manusia yang hanya berpikir tentang diri sendiri, satu saat ia akan menderita sendiri sebab orang menjauh daripadanya. Ia kehilangan orang yang dulu bersahabat dengannya. Yang kedua, kerelaan berkorban untuk orang lain. Manusia hanya bisa peduli kalau dalam hatinya tertanam kerelaan untuk berkorban. Nilai berkorban berhubungan dengan kerelaan untuk memberi diri. Inilah bentuk kasih yang tak ternilai sebab berkaitan dengan sesama. Semua orang mau bahagia, dan kebahagiaan itu muncul kalau orang saling mengisi kekurangan sesama. Dan ketiga, hormatilah salib bila kita melihat salib di sekitar kita, karena salib adalah tanda kemenangan Kristus. Semoga demikian. Amin.